Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmayani, NIM 121180006 dari Prodi Teknik Matematika kelas 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti hasil perhitungan data statistik sebagai berikut. Di sini telah tersedia data-datanya. Terus yang akan kita cari yaitu pertama nilai min, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma X per N. Jadi kita masukkan nilainya nih, 20, nilai X nya 20 tambah 26 tambah 34 dan seterusnya per 11. Jadi hasil dari 20 tambah 26 tambah 34 tambah 5 dan seterusnya dibagi 11, yaitu hasilnya sama dengan 51,3636. Jadi nilai minnya yaitu 51,3636. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Nah, di sini simpangan rata-ratanya itu kita masukkan nilai X nya yaitu 20 dikurang 51,36 hasil dari nilai X barnya, ditambah 26 dikurang 51,36 dan begitu seterusnya dibagi 11. Jadi hasilnya yaitu 203,08 dibagi 11, yaitu sama dengan 18,4618. Jadi hasil nilai dari simpangan rata-ratanya yaitu 18,4618. Selanjutnya itu kita mencari nilai variansi. Di sini rumusnya itu S pangkat 2 sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 2 dikurang per N dikurang 1. Nah, sini kita langsung masukkan nih, nilai X nya yaitu 20 dikurang 51,36, nilai X barnya kita pangkatkan 2. Nah, sebenarnya sama saja dengan simpangan rata-rata, cuman di bagian variansi ini kita pangkatkan 2. Dan pernya yaitu N kurang 1, jadi 11 dikurang 1. Jadi hasilnya 20 dikurang 51,36 pangkat 2 dan seterusnya setelah kita jumlahkan, yaitu hasilnya sama dengan 56501,54541 per 10, karena dapat 10 karena 11 dikurang 1. Jadi hasil 56501,54541 dibagi 10 yaitu 565,0541. Jadi nilai dari variansinya yaitu 56,0541. Selanjutnya kita mencari nilai dari simpangan baku. Nah, simpangan baku rumusnya yaitu akar dari sigma X dikurang X bar pangkat 2 dikurang N per N kurang 1. Kita langsung masukkan aja nih. Kan tadi sebenarnya simpangan baku ini juga kurang lebih sama dengan variansi. Cuman variansi ini tidak ada akarnya. Kalau simpangan baku kita akarkan nilainya. Jadi kita masukkan aja langsung 565,0541 per 11 dikurang 1. Jadi 565,0541 per 10 hasilnya 565,85451. Dari akar dari 565,85451 yaitu 23,77088. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari L hitung. Nah, dari L hitung ini kita ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu hipotesis uji, yang mana di sini HO-nya yaitu data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, dan HA-nya yaitu data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi. Nah, langkah duanya yaitu kriteria uji, terima HO bila L hitung lebih kecil dari L tabel, dan terima HA bila L hitung lebih besar dari sama dengan L tabel. Langkah tiganya yaitu statistik uji, yang mana di langkah 3 ini L hitungnya itu diperoleh dari nilai terbesar pada kolom FX dikurang SX. Tabel diperoleh dari nilai kritis Wilberforce dengan ajuan jumlah seluruh sampel A dengan menggunakan D sama dengan 5% atau 0,05. Nah, langkah yang keempat yaitu menganalisis data, yang dimana rumusnya yaitu X bar sama dengan 565 dibagi 11 sama dengan 51,3636. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari simpangan baku, yang mana di sini yaitu XI-nya yaitu data yang sebelumnya juga tadi sudah ada, yaitu 20, 26, 34, 35 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai XI dikurang X bar. Nah, di sini yaitu XI-nya yaitu 20 dikurang X barnya yaitu 51,3636. Jadi 20 dikurang 51,3636 yaitu negatif 31,3636. Dan selanjutnya yaitu 26 dikurang 51,3636 yaitu negatif 25 dikurang 3636, dan begitu juga selanjutnya. Nah,
setelah itu kita mencari nilai XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi nilai XI dikurang X bar ini dipangkatkan 2. Jadi negatif 31,3636 dikalikan dengan negatif 1,3636. Jadi hasilnya yaitu 9983,6759. Begitu juga dengan yang selanjutnya, yaitu negatif 25 dikurang 3636 kita kalikan dengan negatif 25,3636. Jadi hasilnya yaitu 643,3122. Nah, setelah itu kita hasilkan, kita jumlahkan semuanya, yaitu menjadi 5650,54. Setelah itu kita mencari nilai simpangan baku. Rumusnya yaitu akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang I. Nah, di sini setelah kita ketahui nilai XI dikurang X bar pangkat 2-nya yaitu, kita hitung tadi ya, 5650,54. Kita masukkan dikurang N kurang 1 ya. N nilainya 11 dikurang 1 sama dengan 10. Terus kita bagi 5650,5454, kita bagi dengan 10 menjadi 565,05451. Akar dari 565,05451 yaitu 23,77080. Nah, selanjutnya kita menentukan angka baku Z untuk nilai di X. Rumusnya ZI sama dengan X dikurang X bar per ZB. Nah, kita cari yang pertama. Z1 sama dengan negatif 31,3636 per 23,7708. Ini dapat ya dari sini. Sama dengan, sedangkan negatif 31 dibagi negatif 31,3636 dibagi 23,7708 yaitu hasilnya 1,3145. Dan begitu juga yang kedua, Z2 nya yaitu negatif 25,3636 kita bagikan dengan 23,7708, hasilnya yaitu negatif 1,0670. Begitu juga selanjutnya sampai nilai di Z11. Selanjutnya kita menentukan nilai tabel ZI menggunakan angka baku. Nah, di sini contohnya itu Z1 kita mencari nilai dari negatif 1,31. Nah, kita akan cari di tabel, yaitu hasilnya sama dengan negatif 0,4032. Dan begitu juga yang Z2 yaitu sama dengan 1,06 kita cari di tabel dan hasilnya yaitu 0,3554. Dan begitu juga dengan selanjutnya sampai dengan Z11 yaitu 1,02, hasil dari tabelnya yaitu 0,4474. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita selanjutnya menghitung luas daerah, yaitu di sini FZ1-nya yaitu sama dengan 0,5 kita kurangkan dengan hasil dari nilai tabel yang tadi yaitu 0,4032. Jadi 0,5 dikurang 0,4032 sama dengan 0,0960. Yang kedua yaitu MZ2-nya, yaitu kita tengok lagi 0,5 dikurang 0,3554, hasilnya yaitu 0,1446. Dan begitu juga seterusnya sampai dengan FZ11. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai SZ1-nya, SZI, yaitu yang pertama SZ1-nya itu sama dengan 1/11 sama dengan 1 dibagi 11 yaitu sama dengan 0,0909. Selanjutnya SZ2-nya yaitu 2 dibagi 11 dan begitu seterusnya sampai SZ11-nya yaitu 11 dibagi 11 sama dengan 1,000. Selanjutnya kita akan menghitung harga mutlak dari selisih FZ1 dikurang SZ1. Nah, tadi kan kita telah mencari FZ1 berapa nilainya, tinggal kita masukkan ke dalam tabel ini, dan nilai SZ1 juga telah kita dapatkan tadi, dan tinggal kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, yang sekarang kita cari yaitu FZI dikurang SZI, yaitu nah ini 0,0934 kita kurang sama 0,0909, maka hasilnya yaitu 0,0025. Dan yang kedua juga seperti itu, 0,1423 kita kurang dengan SZI nya yaitu 0,1818, jadi hasilnya yaitu 0,0395. Dan begitu pula sampai seterusnya sampai ke nomor 11. Nah, dari sini kita akan mencari nilai dari L hitung. Nah, nilai L hitung ini yaitu hasil dari nilai FZI dikurang SZI, nilai yang paling besar. Nah, di sini kita dapatkan nilai yang paling besarnya yaitu
0,1993. Maka ini kita sebut dari L hitungnya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya nilai L hitung ini lebih kecil dari nilai L tabelnya dan nilai ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dari nilai T3 hitung. Nah, di sini kita akan menghitung nilai T3 hitung. X-nya kita masukkan saja. Dan selanjutnya itu XI dikurang X bar. Tadi juga sudah kita hitung, jadi tinggal kita masukkan saja. Dan di sini kita cari yaitu XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi tinggal nilai negatif 31 dikurang 36 ini kita kalikan kembali, yaitu negatif 31 dikurang 36 kita kalikan dengan negatif 31,36, yaitu hasilnya 983,44. Begitu pula dengan yang nomor 2, 26 kita kalikan dengan mohon maaf ada kesalahan. Maksudnya ini negatif 25 kita kalikan dengan negatif 25,36, maka hasilnya yaitu 643,12. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita akan melanjutkannya sampai ke nomor 11. Nah, kita dapat sampai akhir, maka akan kita jumlahkan semuanya. Maka dapat kita jumlahkan hasilnya yaitu 5650,54. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel bantuan menyelesaikan uji Shapiro-Wilk dengan N sama dengan 11. Nah, di sini kita sudah ketahui X-nya berapa, N dikurang I plus 1. Ini hasil dari 11 dikurang I ditambah 1, yaitu 20, 25, 32, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya juga begitu. XN dikurang 1 ditambah 1, hasilnya yaitu 90, 86, 78, 53, 50, 43, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI, yaitu jadinya 70, 60, 34, 18, 4, 0, negatif 4, negatif 18, dan seterusnya. Nah, AI N sama dengan 11 di tabel itu nilainya 0,5601, 0,3315, 0,2260, dan seterusnya. Nah, di sini AI dikali XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI, yaitu hasilnya 39,24, 919,89, 7,68, 2,57, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai ini, kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 69,63. Setelah kita dapat nilai ini, maka kita akan menghitung nilai statistik uji Shapiro-Wilk dari tabel, yaitu T3-nya sama dengan rumusnya sudah ada ya, 1/D dikali sigma N I sama dengan 1, AI dikali XN dikurang I tambah 1 dikurang X kuadrat. Maka kita masukkan langsung 1 dikurang 5650,54 kita kalikan dengan 69,63 kuadrat. Maka hasil dari T3 nya yaitu 0,859. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Soalnya yaitu akan diuji normalitas untuk data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan pada materi pada persamaan kuadrat. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Nah, di sini telah kita masukkan datanya dalam tabel ini. Nah, selanjutnya kita langsung menuju cara penyelesaiannya. Nah, kita buatkan tabel ini ya, untuk mempermudah, dan kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rentang atau jangkauannya, yaitu kita hitung 85 ini nomor yang ujung ini kita kurangkan dengan nilai yang atas ini, dikurang 51, jadi sama dengan nilainya 34. Jadi nilai dari menghitung rentang atau jangkauan atau yang dilambangkan dengan R yaitu jawabannya sama dengan 34. Selanjutnya kita menghitung banyaknya kelas atau dilambangkan dengan K. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N nya sini yaitu 30 karena banyaknya data ini sebanyak 30, jadi log 30. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,48. 3,3 dikali 1,48 yaitu 4,88. Jadi 1 ditambah
4,88 sama dengan 5,87 dan kita bulatkan menjadi 6. Nah, jadi jawaban dari hasil K-nya ini yaitu 6. Selanjutnya kita menghitung interval kelas, yaitu rumusnya I rentang atau jangkauan tadi per banyaknya kelas. Jadi tadi kita menghitung rentangnya yaitu 34 dan banyaknya kelas 6, yaitu 34 dibagi 6 sama dengan 5,66 dan kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita menghitung frekuensi dari tiap-tiap kelas. Nah, di sini kan ada 6 kelas. Nah, kita lihat nih 51 sampai 56 di tabel yang sebelumnya tadi, antara 51 sampai 56 itu ada 4 dan 57 sampai 62 itu ada 12, 63 sampai 68 itu ada 4 dan 69 sampai 74 itu ada 4, 75 sampai 80 ada 5 dan 81 sampai 86 ada 1. Jadi jumlah dari frekuensinya itu semuanya ada 30. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah 1, yaitu hipotesis uji, yang mana HO data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan HA data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Langkah 2 yaitu kriteria uji. Terima HA bila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, dan terima HA bila X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel, dengan DK sama dengan K dikurang 3 untuk tingkat kesalahan A sama dengan 5% atau 0,05. Nah, langkah yang ketiga yaitu statistik uji, yang mana X kuadrat hitung rumusnya itu ada sigma dikali OI dikurang EI pangkat 2 per EI, dan X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dikali 1 dikurang A, maka A nya yaitu 5% atau 0,05. Nah, langkah yang keempat yaitu kita masuk ke dalam menganalisis data, yaitu kita menghitung nilai rata-rata X bar dan nilai simpangan baku. Nah, di sini kita masuk ke menghitungnya. Di sini kita masukkan nilai intervalnya, terus frekuensinya sudah masuk, terus XI-nya yaitu nilai tengah dari interval 51 sampai 6, nilai tengahnya yaitu 53,5 dan nilai tengah dari 57 sampai 62 yaitu 59,5 dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu F dikali X1 yaitu 4 dikali 5 3,5 sama dengan 214, dan begitu pula 12 dikali 5 9,5 yaitu 714 dan begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita hitung nih XI kita kurang sama X barnya, yaitu hasilnya negatif 11 kurang negatif 11,40, negatif 5,40, 0,60 dan selanjutnya dan begitu juga. Nah, yang terakhir yaitu kita mencari F dikali X1 dikurang X bar, maka hasilnya yaitu 519,84, 349,92, 1,44 dan seterusnya. Maka didapatkan hasil yaitu 2185,20. Nah, di sini kan kita akan mencari nilai rata-rata dari X bar. Maka rumusnya yaitu sigma F dikali X per sigma F sama dengan 1947 kita bagi dengan 30, maka dapat nilai X barnya yaitu 64,90. Sedangkan nilai simpangan bakunya yaitu rumusnya akar dari sigma F kita kalikan dengan XI dikurang X bar pangkat 2 dikurang sigma FI dikurang 1. Jadi kita masukkan langsung aja nih, kan udah dapat tuh. Jadi 2185,20 kita bagi 30 dikurang 1, maka hasilnya yaitu 8,86. Selanjutnya kita menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Di sini bagian yang kelas bawahnya ini, kalau kelas bawahnya kita kurang 0,5 dan bagian atasnya kita tambah 0,5. Nih, 51 dikurang 0,5 menjadi 50,5 dan 57
dikurang 0,5 menjadi 56,5. Dan begitu pula yang bagian atas, 56 kita tambah 0,5 menjadi 56,5. Dan 62 kita tambah 0,5 menjadi 62,5, dan begitu juga dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung luas daerah Z menggunakan tabel luas di bawah lingkungan normal dari 0 ke Z. Nah, di sini ada nilai Z di bawah, yaitu nilainya negatif 1,66, 0,97 dan seterusnya sampai nomor 6. Dan luas Z tepi bawah di sini ada 0,4515, 0,3340, 0,1103 dan seterusnya. Begitu juga dengan nilai Z tepi atas, itu ada negatif 0,97, negatif 0,28 dan 0,42 dan seterusnya. Nah, di sini ada luas Z tepi atas, yaitu nilainya ada 0,3341 dan 0,1163 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita itu mencari selisih luas setiap kelas interval, atau kita mencari nilai pi-nya. Nah, ini nilai pi-nya yaitu ada 0,1175, 0,2237, dan kelas yang ketiga itu ada 0,2731 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, selanjutnya kita itu menghitung frekuensi harapan atau dilambangkan dengan EI. Di sini ada rumusnya, yaitu OI sama dengan I dikali N atau jumlah respondennya. Nah, jadi rumusnya yaitu kita masukkan ke dalam rumus menjadi 0,1175 kita kalikan dengan 30, yaitu sama dengan 3,525. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nih, N-nya kan 30. Jadi 30 kita kalikan sama 0,1175, maka hasilnya 3,525. Sedangkan 30 kita kalikan 0,2251, maka hasilnya 6,711. Dan begitu seterusnya sampai yang ke-6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai si kuadrat. Nah, di sini ada X kuadrat hitung sama dengan, di sini ada rumusnya, yaitu sigma dikali OI dikurang EI kuadrat per EI. Nah, berarti di sini cara menghitungnya yaitu OI kita masukkan 4 dikurang 3,53 dikuadratkan dibagi 3,53, hasilnya 0,06. Dan begitu selanjutnya 12 kita kurang 6,71 kita kuadratkan dan kita bagi 6,71, maka hasilnya 4,17. Dan setelah kita dapat hasilnya, maka kita jumlahkan hasil seluruhannya, yaitu menjadi 8,57. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai DK, yaitu berarti lebih. Selanjutnya kita menghitung DK, yaitu derajat kebebasan. Rumusnya yaitu di sini ada DK. DK ini banyaknya kelas itu kita kurang 3. Nah, di sini kan kita ada 6 kelasnya, 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 kelas kita kurang 3. Kenapa dikurang 3? Karena di sini emang banyaknya kelas dikurang 3, yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita mencari X kuadrat tabel, yaitu sama dengan X kuadrat dikali 1 dikurang 0,05 dikali 3. Jadi X kuadrat 1 dikurang 0,05 yaitu menjadi 0,95, kita kalikan dengan 3 menjadi 7,81. Nah, selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Nah, jika dibandingkan antara nilai X kuadrat hitung 39,16 dibandingkan X kuadrat tabel sama dengan 7,815, diperoleh gambaran X kuadrat hitung 8,57 lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel, yaitu 7,81. Nah, yang terakhir kesimpulan, data pada sampel dari populasi berdistribusi tidak normal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.